Mbak Elisa, lanjut lagi dong. Tadi kan soal apa ya? Ekspresi ketika menjadi sinden yang kelihatannya tanpa beban gitu ya. Dan namanya Mbak Elisa kan jadi makin viral gitu sewaktu gabung sama Wargo Laras, sama Ki Seno Nugroho. Ah, itu bagaimana awal mula ketika gabung sama Ki Seno? Tadi awalnya penelitian. Iya. Meneliti. Itu awal mula jadi sinden atau menerjun dunia dalang. Dunia dalang. Terus meneliti Ki Seno juga. Iya, betul. Itu waktu aku semester 5, semester 6 di S1 aku kenal Pak Seno sekitar tahun 2015. Itu jadi penontonnya Pak Seno. Aku nonton beberapa titik pertunjukan beliau dan baru kali ini aku nonton wayang, kali itu aku nonton wayang, paham ceritanya dan aku bisa enjoy gitu loh ngikutinnya dan nggak bosen. Jadi aku senang terus dan bersama dengan penonton-penonton yang lain, aku bisa ngerasain sebenarnya penonton-penonton tuh ngomongin apa aja sih gitu. Aku kadang-kadang ngeliat mereka ternyata ngomongin sindennya kayak gitu dan mereka hafal sama sinden-sindennya Pak Seno kayak gitu. Terus mereka juga nungguin tokoh-tokoh tertentu dari wayang Pak Seno untuk keluar kayak gitu. Jadi aku seru juga ya. Jadi dari situ aku tertarik karena waktu itu emang aku di zaman itu masih kental banget perbedaannya antara gaya Solo dan gaya Jogja. Iya, dan Pak Seno menggabungkan itu ya. Iya, betul. Pak Seno menggabungkan antara gaya Solo dan Jogja jadiin satu. Dan di saat itu emang banyak sekali orang-orang yang tidak suka, orang-orang pedalangan Yogyakarta pada khususnya yang mereka nggak suka gaya pertunjukan Pak Seno. Gitu. Jadi ya emang mungkin katanya secara lisan sih ngomong ya Seno tuh bagus kayak gitu, dia juga laris di masyarakat. Tapi secara batinnya tuh kelihatan kalau mereka tuh kayak nggak rela kayak pertunjukan klasik Jogja yang terjajah gitu. Pasti. Dulu adalah kesan-kesan kayak gitu di waktu itu, beda dengan sekarang tuh bener-bener udah jauh banget lah gitu. Nah di sana aku mulai belajar, terus aku nonton Pak Seno, aku mulai coba chatting beliau. Pak saya pengen coba wawancara. Nah ini fenomena yang agak terkenal juga waktu aku limbuan gitu sama Pak Seno diceritain ketika aku wawancara beliau dan beliau stres wawancara. Ya di situ aku emang wawancara Pak Seno lama banget karena emang mau tanya apa banyak hal di situ untuk penelitianku. Iya, dari situ aku kenal dan finally Pak Seno minta udah kamu daripada kamu tanya-tanya kamu ngerasain aja gitu. Kamu ngerasain aja pertunjukanku gitu. Jadi dari wawancara ada 3 kali wawancara, jadi antara wawancara kedua dan ketiga aku diajak nyinden gitu, diajak nyinden di pertunjukannya Pak Seno waktu itu di mana ya kalau nggak salah Ayam Mbah Cemplung kalau nggak salah, daerah Kasongan. Nah di situ aku ikut terus aku ngerasain pertunjukannya. Apa perasaannya dengan panggungnya Ki Seno yang pasti besar dong? Wah ya, beda sama yang cerita aku awal tadi. Aku melihat pertunjukan desa-desa dan aku biasanya ngikutin yang itu. Nah di sini aku ngerasain pertunjukan wayang yang sesungguhnya dengan gebyarnya. Gitu. Jadi wah ternyata seperti ini, ngelihat bintang tamu, ngelihat sindennya tuh begitu mereka jangan sampai melakukan suatu kesalahan gitu. Jadi kayak sinden-sindennya kayak gini harus rapi atau apa, mereka harus pakai seragam dan di situ gugupnya tuh gugup kayak aku nanti kalau salah gimana gitu, takut gitu. Karena emang gugupnya karena takut mengacaukan pertunjukannya. Karena itu emang benar-benar pertunjukan yang gebyar, yang emang kayak penonton tuh udah biasa nonton, punya standar tertentu kayak gitu. Nanti kalau aku mengacaukan pertunjukannya gimana gitu, udah takut banget. Kayak gitu. Tapi ternyata Pak Seno senang kayak gitu. Jadi dia ngelihat pertunjukanku, aku pede karena mungkin aku berangkat dari penonton ya. Jadi aku naik gitu udah seneng dulu tuh. Aku pengen mencoba pertunjukan yang lucu kayak gitu kalau sama Pak Seno, dan Pak Seno ternyata ngerespon dengan bagus gitu. Nah, habis itu mulai jalan, aku diajak untuk masuk Wargo Laras. Aku nggak bisa karena waktu itu emang Wargo Laras tuh ramai ya, dari dalam Jogja yang paling ramai itu kan Pak Seno dan Wargo Laras. Dia bisa 15 sampai 20 kali pertunjukan. Wargo Laras itu teman-teman paguyubannya Ki Seno. Nah, di situ aku akhirnya aku mau selesaiin S2 dulu baru ikut Pak Seno gitu. Selesai S2 baru ikut Pak Seno? Jadi setelah tadi yang S1 lama ya, 2015. Jadi aku 2008, aku masih ikut tapi kayak cuman gantiin sinden kadang-kadang kalau kurang sindennya gitu aku diajak gitu ikut Pak Seno. Tapi emang nggak intens gitu. Terus di 2018 aku selesai pokoknya selesai tesis, masih nunggu buat wisuda. Aku
diajak Pak Seno, ya udah nggak apa-apa jadi sinden waranggono cadangan WC. Ya gitu. Jadi istilahnya. Oke, baik. Tapi prosesnya gimana tuh? Ada latihan atau ada sesuatu yang kalian apa ya? Ya kalian olah lah nggak sebelum ada. pentas. Nggak ada. Nggak ada. Langsung aja. Iya. Majreng gitu Iya, aja. majreng gitu aja, emang beneran majreng. Jadi waktu udah oh kayak gini, sistemnya kayak gini. Jadi Oke. emang dari sinden Pak Seno tuh suaranya nggak ada yang jelek ya, bagus-bagus. Jadi atau yang ditunjukin Pak Seno tuh pasti sinden yang suaranya wah bagus banget gitu loh. Jadi dia maju nyanyi aja udah orang udah seneng gitu. Terus aku gimana suaraku yang nggak terlalu bagus ini gitu. Terus aku ya udah mikir kalau ya mungkin pertunjukan Pak Seno tuh nggak cuman bener-bener ngeliatin sinden yang nyanyi aja, tapi juga dialog. Karena Pak Seno kayak suka mengeksplor sindennya, bahkan mengeksploitasi. Soalnya emang dikarang gitu loh, jadi sindennya tuh apa gitu dibikin cerita sama Pak Seno gitu. Tiba-tiba dia membuat cerita tentang sinden itu padahal nggak ngelakuin itu kayak gitu. Jadi itu yang hal yang lucu. Oke, ternyata Pak Seno kayak gini. Dari situ aku juga bikin karakter bikin joke kayak gitu. Karakternya kan kalau nyinden itu pas adegan limbuan itu kan dirimu biasanya Elisa Bule tuh. Iya, iya. Itu soalnya namanya kamu tuh nggak cocok jadi orang yang apa kayak yang sopan kayak gitu, nggak cocok dari mukamu aja udah nggak cocok gitu. Pak Seno bilang kayak gitu. Oke. Udah kayak kamu biasanya aja kayak kalau kamu wawancara sama aku kayak gitu. Itu dibawa aja di panggung karena akan lebih natural. Hal yang natural ini nanti akan dilihat penonton pasti lebih seger. Iya. Meskipun itu juga bisa dibilang terobosan ya. Iya. Karena kan aku nggak tahu, biasanya sinden kan posisi berdiri, menghormati dalangnya. Iya. Tapi dirimu tuh seperti kayak tabrak aja, tabrak gitu. Nggak usah menghormati aku gitu dia. Memang Kiseno bilang begitu. Iya, memang bilang gitu. Nggak usah menghormati aku, udah kamu kayak biasanya aja kayak gitu. Oke. Ya hormat sih hormat, tapi maksudnya di sini tidak menghormatinya itu digunakan sebagai pertunjukan aja gitu. Kalau kita pingpong tak gitu aku yang menang. Oke. Gitu. Dibikin kayak gitu. Dibikin gitu. begitu. Karena apa landasannya ya udah kan kamu berpendidikan, kamu S2, kamu ini, aku kan cuman SMA, dia bilang gitu. Jadi ya udah ini yang kita pakai untuk pertunjukannya. Kamu ngeles saja, aku juga ngeles. Gitu. Ngeles ini aku akhirnya lempar pang gitu. Jadi aku yang menang kayak gitu. Selalu begitu. Terus reaksi dari aku nggak tahu publik yang lain atau teman-teman sinden yang lain melihat dirimu melakukan yang lewat batas. Dilema juga. Kerasa sebenarnya awalnya kayak ngerasa kayak mungkin mereka juga nggak dari awalnya mungkin nggak terlalu suka juga bisa. Aku juga nggak tahu ya, tapi juga finally kan ngerti bahwa ini kebutuhan pertunjukan kayak gitu. Jadi emang ya udah butuhnya pertunjukannya Pak Seno itu kan berkembang terus soalnya dari yang kayak gini ada aku berwarna lagi nih. Ya udah ngikutin aja alurnya. Terus nanti aku mungkin udah sering keluar terus Mbak Tatin dikeluarin lagi. Dulu sebelum aku kan Mbak Tatin kayak gitu. Emang ada tokoh-tokoh yang emang dikeluarin sama Pak Seno untuk dia branding, terus dia bikin joke yang jadi andalan dia gitu loh. Istilahnya kayak dia mengeluarkan senjatanya dia untuk ini nih hiburan yang khas dari pertunjukannya Kiseno Nugroho kayak gitu. Menarik. Nah, dirimu kan perempuan. Ya. Dan berada dalam dunia pedalangan yang tadi dibilang kebanyakan laki-laki gitu. Aku nggak tahu, mungkin kebanyakan wayangnya juga mayoritas karakternya laki-laki gitu. Nah, bagaimana tuh pendapat kamu ketika masuk pertama kali sampai sekarang itu? Kalau pertama aku berontak ya. Berontak, oke. Berontak soalnya aku sebentar ngomongnya hati-hati, ini di depan pemirsa nih. Ini emang kata hati kecilku di awal. Aku ngapain sih menghibur laki-laki? Iya kan, yang nonton kan pasti malam-malam gitu, yang begadangan siapa kan? Iya. Terus aku harus istilahnya aku kayak mendelosor untuk menghormati beliau sang kingnya kan, rajanya kan si dalang gitu. Jadi aku benar-benar harus yang inje gitu ya. Aduh aku itu kayak hal yang aku sebenarnya nggak terima banget gitu loh. Tapi
aku nggak bisa, kalau aku nggak ngerti bener aku nggak akan move dari ini gitu. Nggak ngerti benar. Iya, aku Maksudnya harus gimana ngerti tuh? bener ini konsep pertunjukan yang kayak apa gitu. Jadi ini mungkin pertanyaanku atau pemberontakanku di awal, tapi Iya. nanti sampai aku ngerti rasanya, Iya. baru aku akan akhirnya aku akan berontak apa enggak. Nanti kan jawabannya sekarang kan akhirnya kayak gitu. Ketika dirimu menjadi dalang sekarang. Iya, setelah jadi lebih dalang, banyak. jadi sinden, menghadapi ini setiap hari. Apakah ini benar-benar yang dimaksud, yang pemberontakan dalam hatiku yang aku nggak terima bahwa ini aku cewek yang dipertontonkan buat cowok di Iya. malam hari. Iya. Terus aku tinggal di, maksudnya di lingkungan yang penuh dengan laki-laki. Iya. Apakah ini yang dan akhirnya aku mengorbankan diriku. Apakah aku berkorban kayak gitu? Ternyata enggak juga kayak gitu. Oke, enggak juga. Maksudnya piye? Aneh kan? Heeh, Aku sekarang piye? dengan santainya gitu loh. Bahkan mungkin jog-jog dulu aku ngerasa ini jog-jognya jorok kayak gitu aku pikir ya. Banyak banget jog jorok. Tapi sekarang kayak gitu tuh mengalir gitu aja gitu loh jog jorok. Aku ngerti walaupun mungkin aku nggak tahu. Awalnya aku nggak tahu. Terus ini maksudnya jog jorok itu seperti apa? Aku ngalir itu keluar secara spontan gitu aja karena mungkin udah terekam oh ini mintanya jog jorok, ya udah aku ngeladenin aja kayak gitu. Terus oke. ini mintanya kayak gini, ya udah aku ngeladenin aja kayak jalan alami gitu. Iya, mungkin karena kita melihat publiknya juga ya. Mungkin kayak gitu juga ya. Jadi kayak akhirnya aku kayak kehadiranku di sini tuh untuk menyenangkan masyarakat yang sebenarnya mungkin ya ini nggak tahu ya.